Yang pertama, seluruh bangsa Indonesia sekarang harus bersyukur, ya, melakukan sujud syukur karena ini adalah kejahatan kemanusiaan yang Tuhan bongkar karena Tuhan sayang dengan umatnya. Apa namanya, dokumen file Epstein, Jeffrey Epstein tersebut yang orang bilang perilaku setan, mentransfer kepada Bang Baal dan sebagainya, betul? Ini adalah kesempatan baik kepada kita semua untuk sadar, kepada buzzer, kepada influencer, kepada para pakar, kepada para pejabat pemerintah. Ini kan Bang Dharma katanya lagi rame viral nih. Semua orang mengucapkan terima kasih dan minta maaf katanya terkait dengan adanya isu rekayasa dalam COVID-19 di salah satu dokumen yang lagi viral nih sekarang. Epstein Files. Itu gimana nih tanggapan Bang Dharma sendiri nih? Apa udah lihat juga di sosmed? Sudah. Pasti banyak yang nge-tag dong. Pertama-tama saya bersyukur bahwa tangan Tuhan jugalah yang bekerja, yang membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup, ya, dengan segala macam framing, bantahan, dan sebagainya. Ini menjadi titik tolak kita untuk kembali berpikir ulang akan segala narasi-narasi yang dibentuk oleh global. Mari mulai saya himbau kepada media, kepada para jurnalis sekalian, belajarlah lebih dalam lagi. Tidak hanya berpatokan kepada standarisasi pola pikir dengan metode 5W 1H. Ya. Tetapi belajarnya untuk mengetahui narasi itu untuk kepentingan siapa. Siapa yang menulisnya dan siapa yang diuntungkan dan sebagainya. Ya. Karena 5W 1H itu adalah pola pikir yang sangat minim sebenarnya. Dan bukan menjadi, tidak bisa dianggap berhenti di situ untuk menjadi kebenaran. Ya, selama ini hanya dipakai di situ. Dan saya maklum karena memang media ada di dunia ini karena memang mereka punya tools, ya, tools untuk mind control, gitu. Jadi dengan adanya terbukanya dokumen atau file Epstein itu adalah suatu fakta. Sekarang jadi fakta yang tak terbantahkan. Ya, fakta yang kemudian menjadi data. Ya. Nah, inilah selama ini kenapa orang-orang sulit memahami udang di balik batu. Karena harus menunggu terbukanya kotak Pandora, baru mereka, oh gitu ya. Itulah kenapa sistem edukasi kita gagal. Karena sistem edukasi kita selama ini justru mencetak manusia-manusia yang memiliki pola pikir standar. Yang tadi saya katakan minim sekali, standar. Sehingga tidak paham ketika ada udang di balik batunya seperti apa. Justru pola pikir inilah yang membuat orang-orang menjadi apa? Tidak bisa melihat udang di balik batu. Hanya melihat batunya. Batunya itu apa? Benteng. Bentengnya adalah hanya di pola pikir. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, masyarakat yang menyaksikan, untuk kita mulai mencanangkan revolusi pola pikir. Tapi ada pesan-pesan nggak Pak buat netizen-netizen semua yang berterima kasih dan minta maaf buat... Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan. Ya, mungkin ada yang Bapak sampaikan. Kan mereka banyak nge-tag Bapak tapi belum terjawab nih. Nah, Bapak mau nyampein apa sama mereka yang minta maaf dan berterima kasih tuh? Saya pikir tidak perlu ada yang minta maaf. Tidak perlu juga ada yang berterima kasih. Karena apa yang saya dan rekan-rekan yang lakukan ini, mungkin Billy Jering, Babe Aldo, Dr. Tifa, Dr. Luis, Bunda Siti Fadila, dan kawan-kawan yang lain, tujuannya hanya satu, ingin menyelamatkan bangsa ini. Dari apa? Dari permainan skenario dunia yang setiap kali membuat prank. Ya, prank. Dan di mata saya, COVID-19 ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga. Awalnya dari COVID-19. Awal dari Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga saat ini bukan seperti dulu menggunakan militer. Ya, tetapi lewat ketakutan. Rasa takut. Ya, yang
seperti bom, terus kemudian kebijakan bagaikan misil gitu atau nuklir, ya kan, dan kepatuhan massal bagaikan pasukan militer. Tujuannya kepatuhan massal. Iya, itulah yang disampaikan oleh World Economic Forum bahwa COVID-19 ini sebenarnya simulasi untuk menguji, mengetes kepatuhan dari manusia-manusia yang pola pikirnya standar, yang sudah dicucuk hidungnya. Berhasil nggak Pak tujuannya Pak, kalau menurut Bapak? Faktanya berhasil. Banyak ya Berhasil, akhirnya. tetapi tidak ada suatu kejahatan yang sempurna. Dan disinilah tangan Tuhan yang ingin umatnya selamat. Diberikan kesempatan untuk kembali sadar akan segala macam skenario global yang bukan untuk kepentingan bangsa, tetapi untuk keuntungan mereka dan rakyat sebagai objek dominasi dan objek eksploitasi. Itulah yang akan menanggung resikonya sampai selama-lamanya. 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 Pak, kalau kita lihat kan dulu isu COVID ini dianggap sebagai isu rekayasa COVID ini dianggap sebagai konspirasi belaka. Tapi kemudian sehingga dokumen itu muncul. Nah, kenapa dokumen itu baru muncul sekarang, Pak? Apa ada agenda berikutnya lagi atau seperti apa? Yang pertama, seluruh bangsa Indonesia sekarang harus bersyukur, ya, melakukan sujud syukur karena ini adalah kejahatan kemanusiaan yang Tuhan bongkar karena Tuhan sayang dengan umatnya. Tidak mau kehilangan jiwanya diambil alih oleh sistem Dajjal ini, sistem antikris ini, sistem setan ini. Ya, kita lihat bagaimana kondisi di dokumen file Epstein, Jeffrey Epstein tersebut, yang orang bilang perilaku setan, mentransfer kepada Bang Baal dan sebagainya, betul? Ngeri, ya. Dan sebagainya. Ngeri banget. Tuhan, ini adalah kesempatan baik kepada kita semua untuk sadar. Kepada buzzer, kepada influencer, kepada para pakar, kepada para pejabat pemerintah yang selama COVID menganjurkan rakyat untuk melakukan itu. Saat ini minta maaf kepada rakyat Indonesia. Termasuk seluruh media di Indonesia. Minta maaf kalau terima bayaran harus mempopulerkan. Ya, harus mempopulerkan, menggaungkan ketakutan-ketakutan. Minta maaf dan hentikan. Gitu. Ini adalah agenda politik, bukan agenda kesehatan murni. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengetes kepatuhan, lalu kemudian nanti diikuti dengan program-program lain, ya, geoengineering seperti yang sekarang terjadi dan sebagainya, untuk menuju kepada tujuan akhirnya adalah digital convergent. Biodigital. Yes. Apa itu?